Tak hanya supermarket mewah yang menjadi sasaran makanan kadaluarsa, polisi juga memperkirakan ada ratusan ribu barang telah beredar luas di masyarakat. Tak hanya didistribusikan di Jabodetabek, makanan kadaluarsa itu juga sudah beredar di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, seperti Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Pengungkapan gudang makanan impor kadaluarsa milik PT Pandawa Rezeki Semesta di Angke Indah, Cengkareng, Jakarta Barat diakui Polres Metro Jakarta Barat berawal dari penemuan tumpukan sampah mencurigakan. Informasi tumpukan sampah tersebut didapat dari laporan masyarakat yang menemukan label produk-produk barang expired yang menumpuk di sampah. Polisi mengamankan barang bukti sebanyak lebih dari 96.000 produk makanan, 1 unit mesin cetak label, 1 botol cairan penghapus label, serta sebuah alat pres penempel tanggal. Ada beberapa gudang yang digunakan PT Pandawa Rezeki Semesta untuk menyimpan produk makanan impor kadaluarsa. Gudang yang terletak di kawasan Cengkareng adalah tempat penerimaan dan peredaran produk serta penggantian label kadaluarsa untuk beberapa label saja. Sementara pergantian label kadaluarsa terbanyak dilakukan di gudang yang terletak di Jembatan Besi Tambora. Pernah izin nggak sih? Pernah waktu itu izin, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Dia izin ke ibu cuma kegiatan sehari-harinya cuma sebagai pengepakan makanan hewan. Waktu itu yang ditunjukkan cuma makanan hewan berupa makanan kucing. Untuk selanjutnya yang sekarang kita tahu bahwa ada makanan manusia itu sama sekali ibu nggak pernah tahu. Sama sekali ibu nggak pernah tahu. Bahkan ketua RT pun sama nggak pernah tahu seperti ibu. Kalau yang saya tahu sebagai pengurus, dia sangat banget tertutup sama sekali. Jadi ibu pernah melihat keluar masuk mobil tuh sekitar jam 12 ke atas, jam 10 ke atas. Malam. Kalau siang itu, kalau pagi siang tuh saya nggak pernah tahu sama sekali. Ada keluar masuk mobil, kayaknya sih nggak pernah. Jenis makanan olahan kadaluarsa yang berasal dari perusahaan Kraft Amerika Serikat dan Master Food asal Australia itu antara lain mayones, kue kering, saus, bumbu instan, selai, dan susu bayi. Kami akan membahas lebih jauh mengenai kasus ini bersama dengan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi. Pak Tulus, ya, dengan adanya temuan puluhan jenis produk pangan impor yang tanggal kadaluarsanya dipalsukan, Pak, apa saja kerugian yang dialami konsumen atas adanya temuan ini? Ya, tentu ini hal yang sangat memprihatinkan ya. Karena apa? Karena kalau ditanya merugikan apa, jelas konsumen sangat dirugikan karena mengkonsumsi produk pangan yang tidak layak. Ya, salah satu indikator kelayakan di dalam sebuah produk, khususnya makanan kemasan atau minuman kemasan, adalah indikator adanya tanggal kadaluarsa. Pak Tulus, kami akan menampilkan grafik ini juga soal salah satu pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan yang kita bahas tadi. Ini dia pasal 8 ayat 3 ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Ketika ini sudah dilanggar, apa sanksinya bagi mereka pelaku usahanya? Sanksinya sesuai dengan apa yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sebenarnya sangat kompleks ya. Mulai dari sanksi pidana di penjara dengan 5 tahun dan denda 2 miliar secara perdata, dan bahkan ada sanksi-sanksi yang lain seperti sanksi administratif dengan mencabut izin operasi dari perusahaan yang bersangkutan dan sanksi berupa perampasan barang yang dinyatakan melanggar itu. Jadi sebenarnya sanksinya cukup lumayan keras, walaupun tergantung nanti polisi menggunakan konstruksi pasal apa saja, apakah pasal tunggal atau pasal berlapis. Karena kalau pasal tunggal bisa saja lolos dan kemudian hukumannya rendah. Ingat bahwa dalam beberapa kasus masalah pangan dan bahkan obat-obatan, pada akhirnya hukuman terhadap pelaku itu
sangat rendah dan tidak menjerakan. Ini yang harus kita waspadai. Untuk yang kasus yang baru-baru ini terjadi juga, polisi menemukan dari satu gudang saja itu ada 90 ribuan pieces produk. Betul. Dan semuanya itu diimpor dari luar negeri. Tanyanya bagaimana itu bisa beredar dan terus beroperasi sampai saat ini. Seperti yang kasus ini kan mereka PT Pandawa Rezeki Semesta ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Ya, memang salah satu pemicunya adalah sebenarnya masih lemahnya pengawasan, ya, bukan hanya oleh Badan POM, tapi juga pemerintah daerah harus ikut mengawasi ini. Karena apa? Karena sebenarnya ada banyak yang makanan-makanan itu yang mungkin tidak masuk dalam wilayah Badan POM karena mungkin bukan barang kemasan, makan minuman kemasan, tapi di luar itu, sehingga perlu kelembagaan yang lain untuk mengawasi, termasuk kepolisian. Nah, sebenarnya memang ini juga yang sedang digodok oleh DPR dan juga pemerintah, adanya undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan. Mengapa selama ini? Karena belum ada undang-undangnya. Baru level keputusan Kepala Badan POM atau keputusan Menteri Kesehatan dan seterusnya. Akibatnya pengawasan sangat kedodoran. Kalau dalam kasus PT Pandawa Rezeki Semesta ini, Pak Tulus, kan sebetulnya dia adalah distributor resmi ya, importir yang resmi. Tetapi ternyata melakukan praktik yang tidak resmi. Memang produsen atau pelaku usaha termasuk importir kan pasti banyak yang nakal atau setidaknya ada yang nakal. Sehingga memang diperlukan pengawasan dari sisi pre-market controlnya dan juga post-market control. Nah, kalau kemudian nanti ini sudah terbukti importir-importir yang melakukan ini resmi, kan sanksinya sebenarnya berlapis. Karena kalau kita bicara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksinya tanggung renteng. Ya. Artinya apa itu? Artinya bukan hanya produsen yang membuatnya, kalau itu impor berarti produsen yang di luar negeri itu, tapi juga importirnya dan juga supermarket yang memasarkan itu. Karena harusnya supermarket punya kontrol. Ya, dan dari pihak supermarket yang mengetahui bahwa mereka memang memasok barang dari PT Pandawa Rezeki Semesta ini, apakah memang mereka ini harus menarik dan menghentikan seluruh penjualan produk yang mereka terima dari PT Pandawa Rezeki Semesta? Ya, kalau harus dicek ulang. Kalau memang yang sudah kadaluarsa atau bahkan mendekati kadaluarsa pun, itu harus direkol. Karena kemudian sudah merupakan produk yang tidak aman bagi konsumen. Masalahnya kan menurut polisi ini dipalsukan sehingga mungkin saja pihak supermarket juga tidak menyadari bahwa tanggal kadaluarsanya sudah dipalsukan. Bisa seperti itu, tapi kalau manajemen supermarket itu bagus, mestinya dia punya mekanisme untuk mengontrol kinerja mitra bisnisnya. Oleh karena itu, Pak Tulus, terakhir, jadi apa ya langkah yang paling efektif, yang paling efisien buat kita untuk mencegah hal seperti ini, baik itu kasus makanan yang sudah kadaluarsa, tidak layak, atau tanggal kadaluarsa yang dipalsukan? Iya, langkah yang efektif ini kan tanggung jawab negara. Maka pengawasan yang diperkuat, baik dari sisi hulu dan juga hilir adalah itu tanggung jawab negara untuk memperkuat pengawasan, sehingga pengawasan itu harus mutlak di pemerintah, walaupun kontribusi dari masyarakat, konsumen itu juga penting. Sebagai contoh begini, sebenarnya konsumen untuk bisa berbuat lebih banyak itu perlu diberikan semacam insentif. Saya kasih contoh misalnya di China. Ya, di China itu untuk mendorong agar konsumen ikut mengontrol, itu ada kebijakan di mana konsumen akan diberikan insentif satu kaleng susu misalnya, satu kaleng susu dari merek yang sama, kalau konsumen bisa menemukan satu botol kaleng susu yang kadaluarsa. Sehingga akhirnya apa? Banyak masyarakat Cina yang berbondong-bondong ke toko, jadi lebih termotivasi ya, untuk mencari ada tanggal kadaluarsa, ada pelanggaran kadaluarsa enggak. Ternyata kalau ada, dia ambil, dia serahkan ke produsennya dan kemudian diganti dengan produk yang tidak kadaluarsa. Itu efektif. Nah, tapi tugas negara tidak dihilangkan begitu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Tulus Abadi telah bergabung bersama kami di NSI. Dan ada memang hanya satu supermarket yang sudah ada inisialnya kan, RM kan, itu ternyata memang itu sebagian besar dijual di situ.